Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu Human Capital Management. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 6 kelas 3B6 Manajemen. Pengertian Human Capital Management. Secara harfiah, human capital berarti modal manusia dalam bahasa Indonesia. Human capital merupakan nilai tambah kepada karyawan atau sumber daya manusia dari perusahaan yang setiap hari melalui motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim. Dari segi manajemen, di perusahaan, konsep ini berarti proses menginvestasikan skill, knowledge, dan nilai perusahaan kepada karyawan di perusahaan tersebut. Program kerja HRD atau Human Resource Development akan dirancang sedemikian rupa dengan orientasi memperkaya sumber daya manusianya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin baik kinerja yang dihasilkan dan akan membantu pertumbuhan perusahaan. Sehingga, human capital dapat diartikan sebagai kekayaan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang ada di dalam diri manusia. Dalam hal organisasi atau perusahaan berarti karyawan. Terdapat beberapa perbedaan antara Human Capital Management dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama dari sudut pandang. Human Capital Management memandang karyawan sebagai aset, dapat diperkaya dan memberikan untung. Sedangkan manajemen sumber daya manusia memandang karyawan sebagai sumber, akan habis jika dipakai terus. Yang kedua, fokus. Fokus dalam Human Capital Management yaitu pengembangan sumber daya manusia agar nilainya semakin bertambah dan dapat berkontribusi secara maksimal. Sedangkan dalam manajemen sumber daya manusia yaitu memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan karyawan termasuk kesejahteraan. Yang ketiga, ukuran. Dalam Human Capital Management mengutamakan analisis dan perkembangan sumber daya manusia dan perusahaan. Sedangkan dalam manajemen sumber daya manusia hanya terfokus pada hasil kinerja karyawan tanpa analisis mendalam demi perkembangan perusahaan. Terdapat 5 strategi yang bisa dipertimbangkan untuk merancang Human Capital Management di perusahaan Anda. Yang pertama, menetapkan visi antara. Komponen ini melibatkan pemahaman lengkap tentang sebuah perusahaan. Sangat penting untuk memahami kendala anggaran, visi perusahaan, persyaratan dan harapan dari para stakeholders, dan kebutuhan tenaga kerja saat ini untuk mencapai arah strategis yang jelas. Kemudian yang kedua, tujuan jelas human capital. Dengan memahami kesenjangan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan akan membantu Anda dalam mengembangkan tujuan SDM yang tidak hanya akan meningkatkan efisiensi seluruh karyawan, tapi juga membuat merasa engage pada organisasi. Kemudian yang ketiga, kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Langkah selanjutnya setelah tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam merancang strategi dan kebijakan untuk mencapai, para praktisi harus merancang rencana jangka panjang untuk memastikan karyawan puas dengan pekerjaan mereka dan memberikan kemampuan terbaik mereka. Kemudian yang keempat, rencana implementasi yang sempurna. Rencana implementasi mencakup tindakan dengan langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan Human Capital Plan Anda. Kemudian yang kelima, sistem yang akuntabilitas. Tidak ada proses atau rencana yang berhasil kecuali dan sampai dikelola dengan baik. Sangat penting untuk melakukan tracking terhadap rencana-rencana Anda. Sistem yang akuntabilitas melibatkan pengukuran keberhasilan dan kegagalan rencana yang diimplementasikan. Ini juga membantu Anda untuk menganalisis celah dalam rencana dan cara-cara untuk memperbaikinya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pengukuran human capital. Nah, pengukuran human capital adalah menemukan kaitan, korelasi, dan idealnya sebab akibat antara berbagai rangkaian data dengan menggunakan teknik statistik. Nah, pengukuran ini berhubungan dengan analisis pengalaman aktual dan karyawan, dan bukan dengan pernyataan program dan kebijakan sumber daya manusia. Nah, selain itu,
pengukuran human capital didasarkan pada data kuantitas yang mendeskripsikan sumber daya manusia dalam organisasi, mewakili aspek tertentu perilaku manusia, atau mengidentifikasikan skala dari berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sekarang kita masuk pada analisis kasus dalam penerapan human capital management. Nah, contoh kasus yang kita ambil di sini yaitu studi kasus PT Wijaya Karya Persero Tbk. Nah, terus bertumbuhnya PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA membawa konsekuensi pada perseroan untuk menerapkan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM sebagai aset perusahaan atau human capital. Penerapan manajemen human capital akan mendukung pencapaian visi perseroan menjadi perusahaan terbaik di bidang rekayasa, pengadaan, dan konstruksi atau EPC secara investasi di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur human capital management dengan mengembangkan pemahaman yang lebih besar tentang penerapan human capital di PT Wijaya Karya Persero Tbk. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan manajemen human capital di PT Wijaya Karya Persero Tbk atau bisa disebut dengan WIKA. Nah, ini menjadi hal penting karena mengingat keberadaan pegawai memiliki fungsi strategis bagi WIKA dengan menempatkan setiap pegawai merupakan aset bagi perusahaan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan dan didesain mulai dari proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, pendidikan, dan pelatihan. Ini juga senantiasa dibarengi pemenuhan kesejahteraan pegawai, penghargaan, dan pasca kerja. Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 6 dalam membahas materi Human Capital Management. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat buat kita semua.